Setelah tadi kita pelajari bahwa atom itu banyak atau terdapat di dalam tubuh kita, ini dibagi lagi ya bahwa partikel dasar penyusun materi atau penyusun suatu benda itu terdiri dari atom, molekul, dan ion. Atom, molekul, dan ion itu tadi merupakan jenis partikel dasar itu penyusun suatu materi atau suatu benda. Jenis partikel materi ini akan mempengaruhi sifat benda seperti bahan serat, karet, tanah liat, kaca, plastik, dan logam. Partikel merupakan satuan dasar bagian terkecil dari suatu materi atau benda. Atom adalah satuan terkecil dari suatu materi yang terdiri atas inti dan dikelilingi oleh elektron. Dalam inti atom terdapat proton yang bermuatan positif dan netron tidak bermuatan. Boleh juga dikatakan bahwa atom adalah partikel penyusun suatu unsur. Kumpulan atom yang mempunyai sifat dan karakter sama disebut unsur. Seperti tadi Ibu jelaskan bahwa tubuh makhluk hidup, tubuh kita tersusun dari miliaran atom. Begitu pula benda atau zat seperti kayu, plastik, air, udara, dan lain-lain sebagainya juga tersusun atas atom-atom. Atom-atom tersebut saling berikatan dan membentuk senyawa tertentu. Senyawa yang terbentuk ini akan memberikan sifat-sifat tertentu pada benda seperti elastis, rapuh, dan kuat. Secara ringkas, atom itu adalah bagian terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi, namun masih memiliki sifat dari materi tersebut. Berapa banyak atom pada manusia? Sangat banyak. Ini nggak tahu lagi Bu Ati bilangnya ini berapa. Tapi ini diringkas ya, disebut dengan mono itu 1, di 2, tri 3, tetra 4, penta 5, sampai deka itu 10. Ini untuk mempersingkat nanti penggunaan dari atom atau penyebutan dari atom tersebut. Molekul adalah gabungan atau ikatan beberapa atom unsur. Dapat juga diartikan molekul adalah partikel terkecil dari suatu unsur atau senyawa. Molekul terbagi dua, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur adalah gabungan atom yang sama jenisnya. Contohnya O2 berarti O-nya sama O1-nya berarti ada O2 bergabung menjadi O2. H2, N2, dan lain sebagainya. Molekul senyawa adalah gabungan atom unsur yang berbeda jenisnya, contohnya H2O, CO2, H2S, dan lain sebagainya. Molekul zat juga akan mempengaruhi sifat-sifat zat. Misalnya, zat yang dibakar akan membentuk zat baru yang sifatnya berbeda dengan sifat zat aslinya. Zat yang tersusun oleh molekul sama dibakar akan menghasilkan bau yang sama juga. Bau rambut dan bulu hewan yang dibakar akan sama karena kedua zat ini tersusun atas molekul yang sama yaitu protein. Begitu pula dengan bau kertas dan kayu yang telah dibakar akan sama karena tersusun atas selulosa yang sama. Secara ringkas, molekul adalah gabungan dari dua atau lebih atom yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Contohnya H2O atau air yang terdiri dari unsur H atau atom H2 dan O1. Nitrogen berarti N-nya ada 2, nitrogen ini 2, oksigen O2, O-nya 2. Nih, contoh molekul diatomik berarti dari unsur atau dari atom yang sama yaitu H2, hanya ada 2 O2, O-nya 2, F2, F-nya 2, I2, I-nya ada 2. Molekul senyawa yaitu molekul yang tersusun dari lebih satu
jenis atom penyusunnya, berarti lebih dari satu atom. Atau ini H2O, berarti ada unsur H atau atom H dan O. CO2, berarti O-nya 2, C-nya 1. CH4, berarti C-nya 1, H-nya ada 4. Ion adalah atom yang bermuatan listrik. Ion yang bermuatan listrik positif disebut kation dan ion yang bermuatan negatif disebut anion. Kation dan anion berupa ion tunggal, satu jenis atom. Dapat pula ion poliatomik mengandung dua atau lebih atom yang berbeda. Proses pembentukan ion disebut ionisasi. Gaya tarik-menarik antara kation dan anion dalam suatu senyawa disebut ikatan ionik. Kation dan anion, yaitu kalau melepas elektron disebut kation, menerima elektron disebut anion. Atom, ion, molekul dalam kehidupan sehari-hari itu ada jam atomik, garam dapur dan gula pasir, minuman isotonik, deterjen dan sabun, pupuk urea, asam sulfat dan ake. Struktur atom, ini helium 24. 2 ini adalah nomor atom atau jumlah proton. Sementara 4 ini adalah nomor massa atau jumlah proton dan neutron. Jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Nah, di sini ada contoh N7 14, Na11 23. Ini nanti berapa jumlah proton, berapa jumlah elektron, berapa jumlah neutron akan kita pelajari dan dibahas saat kita Zoom meeting. Sekian dulu anak-anak, sampai bertemu kembali di lain kesempatan.